keadaan normalkah pada seseorang yang menderita COVID-19 atau orang yang mengalami karantina selama minimal 30 hari atau sampai 3 bulan. Mungkin kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, tips-tipsnya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana kita tahunya bahwa kita mengalami krisis seperti itu. Kita tunggu dokter SPKC-nya, yaitu dengan dokter Lydia. Kita akan hubungkan dan kita akan berbicara panjang mengenai. Baik pemirsa, saya sudah bertemu dengan dokter Lydia, SPKC dari Bandung, yang mana nanti akan menjelaskan mengenai apa sih krisis kuarantin atau cabin fever syndrome. Silakan, Dr. Nur. Ya, nah, terima kasih Dr. Nene. Ya, selamat sore ya sobat-sobat semuanya. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang cabin fever ya atau karantin krisis ya. Sebenarnya ini bukan satu penyakit ya, belum dikategorikan penyakit menurut ICD-10 ataupun DSM-4, tapi satu gangguan, satu bentuk keadaan di mana seseorang itu mengalami gangguan emosi yang muncul akibat terlalu lama terisolasi dalam satu tempat tertentu. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini kita sudah mengalami semuanya ya, harus stay at home ya, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sekolah, bekerja, kegiatan sosial lainnya ya. Kalau dokter nggak bisa praktek pribadi mungkin ya. Nah, itu semua menimbulkan kondisi cabin fever. Seperti itu Dokter Nenden. Oh gitu ya. Nah, gejalanya itu bisa bervariasi ya. Dari mulai ada kegelisahan, kemudian bisa juga turun motivasi. Jadi rasanya tuh males aja ya, pengen itu aja seperti itu. Kemudian bisa juga jadi mudah tersinggung, ya, mudah marah ya. Bahkan yang ekstrim itu bisa sampai curiga berlebihan, ya, menyalahkan orang sekitar, ya. Bahkan paranoid ya, curiga, ya, takut tertular, ya, takut mungkin bagaimana kalau saya jadi pasien COVID seperti itu, padahal tidak ada kontak, ya. Kemudian juga putus asa, ya. Bahkan sampai bisa kalau kondisinya ekstrim, kondisi cabin fever ini bisa sampai orang itu pengen mati atau suicide bunuh diri, ya. Selain itu juga ada gejala gangguan tidur, ya. Jadi sulit mulai tidur, insomnia, ya. Atau tidurnya kurang nyenyak, sering terbangun, ya. Bahkan ada beberapa kasus malam tuh nggak bisa tidur, ya. Baru bisa tidurnya besok pagi, siang baru tidur, ya, malam ngerjain macam-macam seperti itu ya. Akibatnya adalah badannya juga biasanya lemah lesu, ya, tidak bersemangat, ya. Kemudian gejala-gejala yang makin berat itu bisa menyebabkan depresi, cemas, insomnia seperti itu. Itu ada waktunya nggak? Misalnya orang di karantinanya seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau berapa lama dia baru muncul gejala seperti itu? Ya, tidak ada batasan waktunya, ya, tapi itu tergantung lokasi mungkin ya, di mana dia di karantina ya. Misalnya di kapal selam, kalau seseorang harus turun ke bawah laut seperti itu dengan kapal selam, itu nggak perlu lama-lama Dokter Nenden, ya, hitungan jam-jam aja sudah bisa cabin fever. Oh ya, gitu. Merasa terisolasi di ruangan tertutup seperti itu. Betul. Atau mungkin di pedesaan ya, lagi piknik, milnya desanya yang sepi banget. Iya. Hanya beberapa hari saja, mungkin 2-3 hari karena biasa di kota, dia bisa ngalami cabin fever. Nah, di masa pandemi ini kita kan nggak ada tuh yang 1 minggu, 2 minggu sudah bisa bebas aktivitas, ya. Setiap negara tuh saya lihat rata-rata 3 bulan. Ya, jadi kita bisa bayangkan selama 3 bulan itu ada pembatasan sosial, gitu, ya, aktivitas sosialnya dibatasi, bahkan ada yang sampai ekstrim sekali lockdown ya, tidak bisa keluar rumah sama sekali. Itu dipengaruhi nggak dengan usia, misalnya usia makin bertambah atau akan makin gampang kena cabin fever atau apa, atau pendidikan atau misalnya satu sosial, ada nggak pengaruhnya?
karena ini belum bukan satu penyakit Dokter Neden, jadi kita belum punya data-data statistik ya, betul. tidak dikategorikan satu penyakit seperti depresi atau cemas, jadi kita belum punya data ya, hanya kita bisa bertanya pada beberapa orang yang kita temui, misalnya seperti tadi, wah aku boring banget nih di rumah, betul. Ya, udah jenuh banget gitu ya, udah bete, yang udah gampang marah, nah itu sebenarnya gejala cabin fever ya, atau seperti misalnya anak-anak jadi tidur melulu ya, malas ngapa-ngapain ya, itu mungkin gejala cabin fever pada anak-anak ya. Jadi memang gejalanya juga bervariasi, belum ada yang khas. Kemudian bisa menimpa setiap orang ya, tidak lihat usianya anak, muda atau lansia seperti itu. Ya. Dan ini tentunya dengan cabin fever ini dapat menimbulkan kekerasan ya dalam rumah tangga mungkin ya, karena tadi kan orang cemas begitu kan, rasa ketakutan yang tinggi, bisa saja mungkin tadi bunuh diri seperti itu ya Dokter Nur ya, kejadiannya itu bisa mengarah ke sana ya, atau bagaimana, atau dia akan bisa menjadi lebih parah nggak? Bisa menjadi lebih parah nggak dia? Dokter Nur, bisa menjadi lebih parah nggak? Iya. Kalau cabin, ya bisa. Jadi cabin fever itu kalau memang kondisinya sudah parah, nanti kita bisa diagnosa sebagai gangguan jiwa. Jadi sudah disebut disorder ya, penyakit gitu ya. Jadi pada kondisi yang lebih parah, misalnya ada pasien COVID yang kebetulan dikonsulkan pada saya, dia sudah masuk pada tahap depresi, ya, karena sudah rawat di rumah sakit 1 bulan, kemudian dilanjutkan di karantina di pusat isolasi mandiri selama hampir 1,5 bulan. Tapi total 2,5 bulan meninggalkan keluarga, tentu saja bukan hanya cabin fever lagi, ini sudah depresi. Sudah depresi ya. Atau ada satu orang yang cemas ya, karena sudah diisolasi lama ya, bukan hanya cabin fever tapi sudah gangguan cemas, gejalanya sudah berdebar-debar ya, ketakutan berlebihan, gelisah, tidak bisa tidur ya, seperti itu. Jadi kalau pada tahap yang lebih berat, kita sudah bisa mendiagnosa dan memberikan pengobatan. Iya, betul. Berarti memang ini tuh berpengaruh pada organ lain juga ya, bukan hanya pada jiwanya, bisa berpengaruh pada tubuhnya ya, pada organnya ya, karena saya juga menemukan yang kecemasan seperti ini pada kulit ya, seperti itu ya, pada kulit, eksim dan sebagainya ya, gitu ya. Iya, betul ya. Betul. Mungkin bisa ngasih tips-tipsnya apa mungkin? Jadi memang gimana? Silakan. Ya. Silakan. Tips-tipsnya jadi ya kita sebenarnya punya cara ya, untuk mengatasi cabin fever ini, yaitu dengan cara membawa dunia luar itu ke dalam. Gitu. Jadi dunia luar itu kita bawa ke dalam rumah ya, dengan cara tadi lakukan aktivitas yang rutin ya, yang biasa kita lakukan ketika sebelum pandemi. Misalnya kita bangun pagi, tetap bangun pagi, olahraga, kemudian kita tetap mandi pagi, ya, tetap dandan mungkin seperti Dokter Nenden nih, cantik terus ya. Jadi itu membuat suasana kita juga tidak kebawa malas gitu ya. Kemudian tadi bisa buka jendela, mungkin buka pintu rumah lebar-lebar ya. Kalau rumahnya luas enak, tapi kalau rumahnya sempit kan jangan ditutup gitu ya. Jadi kita buka, kemudian lakukan aktivitas-aktivitas yang ringan ya, olahraga mungkin di teras ya, memelihara beberapa teman tuh memelihara tanaman sayur mayur ya, mereka mencoba bercocok tanam seperti itu. Kemudian ada yang jadi melukis, ada yang jadi membuat kue setiap hari, memasak ya. Jadi pokoknya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dicoba dilakukan di dalam rumah ya, yang biasanya itu tidak dikerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi ya. Jadi komunikasi dengan sesama anggota di rumah maupun di luar sana. Kita kan semua sekarang punya HP. Ya. Bisa dengan WhatsApp, video call ya. Bahkan dengan Zoom seperti ini bisa mengumpulkan sebagian besar orang, minimal 8 atau puluhan orang
bisa Ya. ya berkomunikasi seperti itu. Betul Ya. ya. Dan yang berikutnya adalah tadi kalau memang kita punya keluhan jangan disangkal, Dokter Nenden. Ya. Ya. Jadi jangan denial, bilang saya nggak apa-apa, jangan gitu. Akui aja, oh ya memang saya boring, Ya. tapi saya akan mencoba Jadi solusinya ya. mengatasinya dengan melakukan ini gitu ya. Oh, begitu ya. Berarti memang itu ketakutan itu harus yang kita hindari ya. Jangan artinya jangan kita denial tadi, jangan disangkal ya, tapi kita harus akui dan kemudian cari solusinya, begitu ya. Jangan nyangkal. Ya, betul. Betul. Kalau pada anak-anak gimana tuh? Kalau hal seperti itu kan pada orang tua. Kalau anak-anak tipsnya apa kalau supaya dia jangan kita juga berikanlah perilaku, hobi atau apa untuk mereka? Anak mungkin di sini memang perlu perlakuan khusus ya, Dokter Nenden ya. Jadi untuk anak-anak mungkin perlu pendampingan dari orang tua ya. Jadi orang tua ini memang nggak mudah juga ketika anak di rumah terus-terusan 24 jam, tentu saja ada kerepotan tersendiri ya. Tapi tadi orang tua harus berusaha mencari cara bagaimana supaya anak-anak juga gembira selama di rumah ya. Mungkin tadi dengan nonton bareng-bareng, main games ya, bercerita ya, kemudian aktivitas permainan yang fisik mungkin ya, yang tidak terlalu perlu area luas seperti itu ya. Jadi orang tua memang harus mendampingi, kemudian juga menerangkan pada anak-anak ya. Kenapa sih kamu nggak boleh keluar rumah? Kenapa kita nggak boleh pergi ke mall misalnya ya? Seperti itu kita harus terangkan. Kenapa nggak boleh ikut ke supermarket? Ya, kita harus menerangkan supaya dia paham seperti itu. Berarti udah jelas nih, Dr. Nur. Jadi tips itu harus kita lakukan supaya terhindar dari cabin fever syndrome ini ya, atau quarantine crisis ya. Terima kasih banget dengan penjelasannya. Mungkin nanti di waktu akan datang saya ingin bertemu lagi dalam tema baru insomnia mungkin nanti itu ya, khususnya ya. Terima kasih ya. Terima kasih Dr. Nur. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Nah, itulah tadi yang disebut dengan cabin fever syndrome, itu pada orang siapa saja bisa terserang, semua usia bisa terserang pada orang yang sudah mengalami karantina dan tidak melihat berapa harinya dia di karantina, tidak melihat siapa umurnya atau siapa saja. Yang penting lakukan tadi komunikasi yang baik sesama anggota keluarga atau dengan teman, dan lakukanlah hobi yang kita sukai. Yang penting tidak boleh kita banyak melamun di rumah. Dan memang penyakit ini atau gangguan seperti ini bukan menimbulkan gangguan jiwa, tapi hanya bisa menyebabkan gangguan pada organ-organ kita. Contohnya, pasien-pasien saya, karena saya berhubungan di bagian kulit, banyak yang mengalami ternyata cabin fever syndrome ini disertai dengan adanya gangguan keluhan di kulit seperti eksim, gatal-gatal yang tidak jelas penyebabnya. Oleh karena itu, saya berharap semua pemirsa jangan mengalami seperti ini. Lakukanlah kegiatan yang positif dan selalu berkomunikasi yang baik bersama keluarga dan teman yang lainnya. Baiklah, jangan lupa di subscribe dan juga di share serta diberikan komen. Terima kasih.